Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Sihombing dengan NIM 524353002. Ingin mempresentasikan jurnal kami dan bagaimana cara Homer berjalan. Nah, judul jurnal kami yaitu Perencanaan Sistem PLTS Apung Off Grid menggunakan Homer Pro di Kecamatan Pangururan dan Toba. Nah, sebelumnya off grid ini adalah seperti tanpa saluran listrik dari PLN atau listrik dari PLN tidak ada sama sekali, maka menggunakan off grid, yaitu off, berarti daya dari PLN tidak ada. Nah, di sini kami dari kelompok ini yang berkisar 3 orang ya. Nah, sebagai pendahuluan, latar belakang penelitian kami itu komitmen global yang nasional dalam menekan menekan laju perubahan iklim menuntut transisi energi yang masif menuju ke pencapaian target net terintegrasi secara bertahap. Lalu pembangunan rendah karbon ini menargetkan pemenuhan kebutuhan listrik mandiri bagi komunitas pesisir. Lalu eh, aplikasi sistem ini berbasis microgrid mandiri menjadi krusial untuk dikembangkan pada wilayah pesisir kepulauan guna menjamin pemerataan energi tanpa bergantung pada perluasan jaringan transmisi darat daratan utama. Nah, penjelasan utama yaitu sebagai wilayah kepulauan vulkanik, Pulau Samosir itu memiliki potensi energi surya yang melimpah dengan intensitas radiasi rata-rata hariannya sangat masif. Nah, secara spasial, wilayah pesisir dan Toba ini, Kecamatan Pangururan, menunjukkan profil radiasi tahunan yang relatif stabil. Nah, menjadikan lokasi ini bagus untuk penerapan PLTS. Nah, di sini kan apung ya, berarti kami buat di Danau Toba. Nah, untuk manfaatnya itu secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur KS Elektro mengenai aplikasi pembangkitan listrik tenaga surya terapung di perairan tawar vulkanik. Secara praktis, studi ini memberikan cetak biru teknis secara struktur kelayakan finansial bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan konsep green tourism di Danau Toba. Nah, ini tidak menggunakan lahan darat kan, karena kita menggunakannya di Danau Toba, terapung ya. Nah, hasil penelitian itu mengenai teknologi fotovoltaik terapung atau floating PV membuktikan bahwa penempatan panel di atas permukaan air memberikan keuntungan teknis berupa efek pendingin alami, cooling effect, yang meningkatkan efisiensi konversi sel surya dibandingkan sistem di darat. Namun, dalam aplikasi sistem mandiri off-grid, tantangan terbesar terletak di pada tingginya porsi investasi kapital awal yang diserap oleh penyedia bank baterai sebagai media penyimpanan cadangan energi. Nah, ini bisa diperhatikan di sini ya. Nah, untuk metodologi penelitian itu yang pertama adalah pendekatan metode. Nah, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode simulasi komputasi tekno-ekonomi. Nah, integrasi untuk mengevaluasi, merancang, dan mengoptimalkan konfigurasi arsitektur sistem pembangkit listrik tenaga surya apapun, hibrida, lepas jaringan, atau off-grid floating PV microgrid. Nah, alur analisis komputasi dilakukan cara untuk menggunakan bantuan perangkat lunak, itu kami menggunakan Homer Pro untuk uh, alur analisisnya. Nah, melalui simulasi ini dari jam ke jam sepanjang tahun, yaitu ada mendapatkan 8.760 jam guna menguji keseimbangan dinamis antara pasokan energi listrik dari area fotovoltaik atau supply dengan profil fluktuasi beban harian, komunikasi demand 10. Lalu indikator optimasi akhir dikunci pada pencapaian nilai biaya daur hidup proyek rendah atau net present cost serta harga pembangkit per kWh cost of energy yang paling kompetitif dengan tetap meminjam dalam supply daerah. Nah, jenis data dan sumber data itu terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu data primer berupa estimasi profil kurva pembebanan harian komunitas pesisir pariwisata hasil pemetaan lapangan dan akumulasi karakteristik konsumsi energi operasional fasilitas wisata di Kecamatan Pangururan Samosir yang diklasifikasikan berdasarkan interval waktu 24 jam. Nah, untuk data yang sekunder
meliputi data deret, waktu, potensi radiasi matahari bulanan, dan temperatur ambien rata-rata tahunan dan koordinasi lokasi yang diunduh dari database NASA melalui antarmuka Homer Pro. Data biaya real komponen diperoleh dari konversi skala perekonomian dan pasar domestik Indonesia. Lalu ada teknik pengumpulan dan analisis data, dimulai dengan memetakan koordinat geografis kecamatan Pangururan guna mengunci dan meteorologi lokal dari satelit NASA. Data radiasi matahari disusun ke dalam ruang parameter input solar resource pada Homer Pro. Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan simulasi komputer, yaitu tahap simulasi, perhitungan produksi listrik tahunan, kelebihan energi, dan performa baterai, tahap optimasi penyortiran, konfigurasi sistem dari nilai NPC, paling minimum, dan tahap analisis teknoekonomi, evaluasi, benar struktur biaya per hidup proyek selama 2,25 tahun. Nah, untuk waktu dan tempat penelitiannya itu pemodelan komputasi dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025 sampai 2026 sebagai pemenuhan luaran Project Based Learning atau PCBL, mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Lokasi studi kasus dimulai secara spesifik pada kawasan pesisir Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk diagram alur penelitian yaitu eksekusi simulasi dan optimasi sistem. Lalu instalasi dan pemodelan pada Homer Pro, input kurva beban dan sumber daya. Lalu input teknis dan biaya komponen, inverter 70 kW LED AC. Lalu pengumpulan data primer profil beban real komunitas yaitu 72 kW per hari. Data sekunder koordinat geografis dan radiasi surya NASA yaitu rata 4,31 kW. Lalu apakah sistem ini andal? Identifikasi masalah. Nah, analisis teknoekonomi final yaitu sizing PV 24,3 kW dan 1024 unit bat. Ekonomi dari NPC dan COE, elektrik persentase exchange. Nah, modifikasi input dan sizing spesifikasi. Lalu setelah dari sini kita masuk lagi hasil pembahasan, kesimpulan, saran, lalu selesai. Nah, untuk data potensi radiasi matahari dan bulanan, ini ada data NASA ya. Ini ada radiasinya pada Januari 44. Di sini terlihat stabil ya. Nah, untuk desain sistem dan arsitekturnya itu yaitu yang pertama sistem microgrid mandiri lepas jaringan dirancang mengintegrasikan area panel surya terapung floating PV, konverter daya hibrida atau sistem konverter dan bank penyimpanan energi load listrik baterai. Topologi jaringan disusun menggunakan konfigurasi bus ganda, bus DC, dan bus AC. Area panel surya dan bank baterai dihubungkan pada bus DC, sedangkan beban komunitas ditempatkan pada bus AC. Skema interkoneksi sistem microgrid otonom ini diberikan pada gambar ini. Nah, ini adalah konfigurasi dan skema arsitektur sistem PLTS apung off grid pada Homer. Nah, untuk pemetaan profil beban, total konsumsi di sini ada 72.000 kW, yaitu yang ditetapkan sebagai untuk satu hari. Nah, terbagi menjadi beban siang yaitu 35 kW dan beban malam hari 37 kW. Nilai beban puncak sistem peak load-nya itu terekam sampai 13,37. Nah, di sini adalah data estimasi distribusi ya. Megawatnya. Jadi lihat ya. Nah, ini adalah profil kurva konsumsi beban listrik harian. Oke, nanti saya jelaskan di Homer ya. Lalu analisis ini untuk analisis perhitungan teoretis sistem guna memvalidasi hasil keluar algoritma optimasi perangkat lunak Homer Pro. Dilakukan analisis perhitungan teoretis menggunakan pendekatan matematis standar perancangan sistem lepas jaringan. Nah, untuk perhitungannya itu ini sama dengan
sigma I sama dengan 0 sampai N itu dalam kurung PI dikali TI. Nah, berdasarkan tabel 2, nih, kita lihat datanya ya. Ingat ya datanya ya. ED sama dengan 15 ditambah 20 tambah 25.000 tambah 12.000 sama dengan 72 kilowatt per hari. Nah, untuk estimasi kapasitas area fotovoltaik yaitu PPV sama dengan ED per PSH dikali FD rating, yaitu PPV sama dengan 72 per 34,31 dikali 0,80, sama dengan mendekati 20,88 kilowatt. Nah, untuk konfigurasi dan sistem baterai yaitu N seri sama dengan V-bus per V baterai, yaitu V-busnya itu 324 volt per 12 volt, yaitu unit string 32 unit string. Lalu N paralel sama dengan N total per N seri yaitu 1024 unit per 32 unit per string. Nah, terdapat 32 string yang paralel ya. Aduh. Nah, untuk indikator kelayakan finansial atau cost of energy yaitu COE sama dengan Kentot per server, yaitu server sama dengan 72 kilowatt per hari dikali 360 hari 365 hari, yaitu maka akan menghasilkan 26.200, maka menghasilkan 26.280 kilowatt per tahun. Maka CWA sama dengan 440 miliar 306.762 per 26.280 kilowatt, maka sama dengan mendekati 16.965 kilowatt untuk per KWH-nya. Nah, hasil dan pembahasannya itu hasil kalkulasi menunjukkan konfigurasi pemenang mengunci kapasitas array floating PV pada ukuran 24,3 kilowatt, komponen penukar daya elektrik, sistem konverter berdaya 70 kilowatt, serta bank penyimpanan energi berupa baterai tipe low acid sebanyak 32 string paralel. Totalnya itu 1024 unit baterai dengan strategi Smart Cycle Charging CC. 10 ringkasan arsitektur sistem disajikan pada tabel 4. Ya, tabel 4 yaitu kapasitas array floating PV. Nah, untuk konfigurasi optimalnya itu 24,3 kilowatt, yaitu daya puncak pengisian pada siang hari. Nah, untuk kapasitas sistem konverter yaitu bernilai 70 kilowatt. Nah, di sini adalah jaminan kapasitas beban puncak. Nah, untuk konfigurasi bank baterai yaitu 32 string paralel total 1024 unit, yaitu tegangan kerja kunci. Untuk lead acid-nya itu pada 384 VDC. Nah, untuk strategi kontrol dispatch strategi yaitu cycle charging atau disebut dengan CC, optimasi pengisian dayanya otonom. Total net present cost atau NPC sama dengan 5 miliar. Total biaya siklus hidup proyek 25 tahun. Nah, untuk cost of energy yaitu 16.906 kilo per kilowatt. Maka ini biaya produksi listrik per kilowatt. Nah, untuk fraksi energi terbarukan yaitu renewable fraction yaitu 100% sistem mandiri murni bebas emisi karbon. Nah, analisis kelayakan dan struktur. Hasil running simulasi merekam total akumulasi nilai NPC sistem terbesar yaitu 5.743.784 dengan cost of energy COE sama dengan nilainya 16.000 per bulatkan aja 17.000 per kilowatt. Nilai COE ini mencerminkan karakteristik sistem lepas jaringan murni stand alone off grid yang memiliki ketergantungan mutlak pada biaya penyimpanan energi kimia skala sebesar guna menjamin kontinuitas suplai daya komunitas pariwisata secara mandiri. Nah, inilah biaya NPC kumulatif menyentuh 3.793.900
3.793.930.892 karena dipengaruhi oleh komponen biaya pengganti replacement cost baterai sebesar 3.518.522 yaitu yang terjangkau periodik akibat batasan umur operasional media kimia tersebut. Nah, di sini kita lihat ya. Sama tadi sama penjelasannya itu otonominya 273 yaitu storage work cost yaitu 5.590 per kilowatt, nominal kapasitinya itu 1000,25 kilowatt, disable nominal capacity 820 kilowatt, lifetime troop yaitu 106 value-nya itu 165.296 lalu unitsnya itu kilowatt. Expected life-nya itu value-nya 10 tahun. Nah, total produksi listrik yang dibangkitkan oleh area panel surya terapung menyentuh angka 34.000 kW per tahun, renewable fraction. Pasokan daya otonom tersebut terbukti mampu melayani konsumsi energi harian beban secara penuh sebesar 26.280 kW per tahun. Dengan persentase kegagalan suplai berbeda mutlak pada angka 0%, 5 parameter keseimbangan daya elektrikal dirangkum pada tabel 5. Nah, untuk prediction energi listrik floating, yaitu parameter kinerja elektrikal, yaitu nilai outputnya itu 34,355. Untuk persentase atau keterangan teknis 100% murni energi terbarukan. Nah, untuk parameter kinerja elektrikal konsumsi on energi beban atau AC primer load yaitu nilainya 26.280. Nah, untuk keterangannya ini 100% terlayani penuh. Lalu kelebihan energi listrik SSX electricity nilainya 4.433 yaitu faktor margin keamanan sistem. Untuk beban tak terlayani yaitu 0 kendala supply mutlak. Untuk kekurangan kapasitas 0 karena sistem sangat stabil. Hasil simulasi memperlihatkan parameter kelebihan energi excess electricity tahunan sebesar 4.333 kW per tahun atau sekitar 12% dari total volume energi terproduksi. Keberadaan energi ini sisa ini bukan merupakan parameter efisiensi teknis, melainkan bertindak sebagai faktor pengaman kritis safety margin. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam aplikasi Homer-nya. Nah, di sini ini adalah bagannya itu yaitu dari PV, lalu masuk lagi, lalu masuk ke converter, masuk ke sini, masuk lagi ke converter, baru masuk lagi ke AC. Nah, untuk konsumsi daya puncaknya itu 13.037 kW. Nah, untuk targetnya itu 72 kW per hari ya. Nah, untuk di sini kita lihat untuk daily profil pada jam 00 sampai 3 penggunaan daya listrik sangat rendah. Nah, kemudian mulai meningkat di pada jam 4. Mulai naik di mana orang-orang mulai beraktivitas. Nah, mulai beraktivitas dan mulai menurun pada jam 9, lalu naik pada jam 12 lagi. Lalu untuk penggunaan daya paling tinggi yaitu pada jam 6 sore di mana mulai lampu-lampu mulai bernyala sore. Nah, lalu turun lagi sampai di jam 11. Nah, untuk dari penggunaan tahunan kita lihat setiap bulannya ini agak sama ya, semuanya sama, tidak sama sih. Untuk yang paling tinggi pada November dan yang paling rendah itu pada Februari. Nah, di sini
konsumsi per hari itu istilahnya 11,26 kilowatt ya, dan untuk skalanya itu targetnya itu 72. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nah ini sudah jelas ya, untuk lifetime-nya itu untuk 25 tahun. Nah, jika kita kalkulat, maka akan dapatkan tekan di sini karena mendapatkan semua data-datanya. Nah, untuk Kosumari tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya sudah jelaskan di jurnal. Lalu cash flow, counter ekonomi, fiscal, ya kan? Sebenarnya tadi udah dirangkum sih yang di situ tadi. Nah, saya, bahwa percobaan dari Project Homor ini berhasil ya. Empat dari sini semua. Ini sudah rangkuman secara ringkas dan yang paling penting ya. Oke. Sekian dari saya presentasi saya dengan mempresentasikan jurnal saya dan aplikasi Homor. Terima kasih.